teman-teman semuanya, selamat sore guys. Sudah ada siapa aja nih guys di partisipan nih sudah masuk ada. Halo Adnan, halo Alicia, Akila, Azam, Elin, Deviorel, William, Jaden, Javas, Keira, Luke, Abrar, Ali, Nabhan, Yasmin, Zahra Isha, dan yang sudah datang. Hai guys, yang sudah menyapa-nyapa, selamat datang teman-teman. Halo Azam, hai Viorel, halo Ali, ketemu lagi. Halo Elin, Niger. Itu maksudnya apa ya? Kakak jadi bingung bacanya. Hai guys, selamat datang kembali ya teman-teman. Selamat bergabung lagi di kelas masterclass setelah libur Sabtu Minggu. Liburnya sebenarnya lama ya, karena kalian ketemu Senin sama Rabu. Dan kita hari ini mau belajar lagi. Siapa sudah cek modul, guys? Siapa udah cek modul, udah tahu kita hari ini mau belajar apa? Hayo, siapa yang udah sempet cek modul? Bukan saya, kata Ali. Alicia juga belum. Look, ini bacanya Lukai, atau apa? Kasih tau kakak biar kakak nggak salah sebut nama. Not me, waduh gimana nih, males buka. Astagfirullahaladzim, Ali gak boleh ya males-males buka. Oke, karena belum ada yang ngebuka, jadi kita langsung spill aja ya guys. Jadi hari ini materinya tuh masih di aljabar dan kakak mau ngasih tahu aja nge-spill gitu teman ya. Kita di aljabar tuh bakal banyak banget pertemuannya, bakal lama lah pokoknya gitu ya. Karena aljabar adalah poin kayak poin inti dari cukup hampir semua materi matematika tuh kayak setiap soalnya akan lari ke aljabar. Makanya di aljabar kita kayak banyak banget materinya. Bukan materinya sih. Pertemuannya banyak. Materinya tuh kalau temen notice ya, kayak kemarin kan cuman apa sih? Kali bagi doang, kemarin lagi tambah kurang gitu kan. Kayak dikit-dikit tiap harinya. Tapi itu emang kita rutinin terus. Kenapa nggak langsung banyak, Kak? Takutnya langsung banyak kalian kayak ngerti mah ngerti gitu kan. Cuman takutnya habis itunya lupa karena saking banyaknya masuk ke dalam otak, dicerna dengan baik sudah masuk tapi langsung keluar gitu aja. Jadi kita pelan-pelan by step. Udah semua latihan dulu lagi, materi baru lagi, latihan lagi dan seterusnya gitu biar semua itu nempel gitu. Nah, jadi karena kemarin kita udah gitu kan. Udah apa? Udah belajar tambah kurang kali bagi aljabar. Sekarang saatnya kita akan full latihan soal buat tambah kurang kali bagi aljabar. Nanti baru next pertemuannya kita bakal lanjut materi lagi penjabaran dan pemfaktoran baru latihan soal lagi kayak gitu teman-teman sistemnya. Nah, kemarin ada yang bilang kayaknya, "Kak, aku udah rindu polling." Siapa di sini yang teman-teman mungkin yang join dari semester lalu? Apakah ada yang udah rindu buat kita polling-polling kayak ABCD yang mana nih Kak? Yang mana nih? Siapa sudah rindu berpolling-polling Kak? Tapi kok kelas 8 dan seterusnya kebanyakan geometri. Kelas 8 dan seterusnya. Kok kelas 8 seterusnya, please bawah dan sudut. Nanti ada guys, garis sudut ada kok. Ada nggak ya kalau lupa deh. Kita tuh ada kesebangunan dan kekongruenan itu ada. Garis sudut kayak kelas 8 deh kalau nggak salah. Saya, aku, itu di mana? Kak, beda Kak Syifa ngajar kelas berapa? Kak Syifa ngajar kelas 8. Aku pollingnya sih PS. Ini kita hari ini bakal polling ya guys. Kita bakal polling kayak ABCD yang mana kayak gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal isi kayak pollingnya ABCD gitu. Kalau Kak Billy itu tuh ngajarnya buat kayak TKA SNBT. Dia nggak ngajar masterclass. Kak Jeromo juga sama, nggak ngajar masterclass, ngajarnya TKA ataupun SNBT gitu guys. Jadi, tapi teman-teman kelas di sini ada nggak yang kelas 9? Biasanya sih nggak ada ya, biasanya ikutnya kayak kelasnya mungkin kelas 5 SD, mungkin kelas 7 gitu. Ada nggak kelas 9? Nah, kalau ada kelas 9 ternyata gitu, kalau mau diajar Kak Billy, Kak Jerom, bisa ke TKA SMP gitu guys. Tapi kalau kelas 7 mau ke TKA, kalau emang mau belajar nggak masalah guys, karena nanti teman-teman bakal belajar 9 tuh jatuhnya mempelajari semuanya gitu kan guys. Jadi kalau mau ngecek ya lah, mau ngecek TKA gimana, kalau mau join TKA juga boleh. Nanti ada Kak Billy, Kak Jerom, Kak Eva, Kak Kevin gitu yang ngajar. Bentar guys, TKA tuh Kak Jerom sama Billy aja deh. Kak nggak tahu guys TKA Kak, tapi lupa. Cuman kalau SNBT itu Kak Billy sama Kak Jerom ngajar. Tapi kalau TKA kakak tiba-tiba lupa kayak gimana.
Oke, kantor nitip jawaban nggak tahu ya. Oke. Nanti kakak akan kasih opsi di pilihan gandanya kayak part nggak tahu kak masih bingung. Tapi buat teman yang emang udah tahu jawabannya gitu ya. Jangan langsung kayak, nggak tahu kak, enggak ya. Kerjain dulu, cari dulu jawabannya. Kalau emang ternyata nggak nemu, boleh kayak kak nggak tahu gitu. Tapi kalau nemu ya, pilih jawaban yang benar ya guys ya. Oke. Sekarang kita siap saja mulai ya teman-teman ya buat belajar sore ini. Kakak sudah siapin modulnya. Kakak mau share screen dulu. Loh, bentar guys. Nih, biasa suka ada kegeser error dikit. Nih, Hap. Ya, kebiasaan dia akan menutup sebentar. Kakak buka lagi dulu. Sudah kebuka. Ini nomor 3, sabar. Kita ke nomor 1. Tapi kita bakal menjawab dulu, menjawab. Kita bakal memperkenalkan dulu tata tertib yang kita akan taati malam ini. Sore ini gitu ya teman-teman ya. Jadi beda kak bawanya siapa? Siapa inget nama boneka ini guys? Ayo siapa inget nama boneka ini guys? Apu, acak, acit, abul. Bener. Kita ada bersama Abul guys. Apu gembul. Kalau Apu dosa bener, tapi spesifiknya ini ada Abul, Apu gembul. Tadi kak sama kakak ya kakak di coklat-coklat kita bisa lagi match banget sama dia. Jadi kamarnya si Abul. Oke teman-teman, kita mulai ya. Gas, jadi tata tertibnya tidak ada berubah ya teman-teman ya. Kakak bakal buka tuh chat, pas dibuka langsung tanyain aja, mau tanya apa, masih bingung apa, udah aman belum? Tapi kakak minta jangan spamming, jangan ngandung sara, politik, kata-kata kasar, ataupun yang tidak sesuai sama norma sosial, dan jangan nge-reply chat teman-teman yang lainnya. Jadi udah kalau ada ngechat ngomong apa nggak jelas ataupun lagi jelas gitu ya, itu di-reply karena itu cukup mengganggu tampilan kita kayak langsung bom-bom chatnya kayak reply gitu itu. Jadi kakak nggak fokus juga bacanya, teman-teman pun juga mungkin keganggu gitu ya. Dan nggak boleh ada melanggar ini, karena ada yang melanggar kakak berhak untuk mengeluarkan dari kelas. Tapi harapannya tidak ada yang melanggar. Gitu. Oke, kita segera mulai. Kakak mau teman-teman ketik 9 tanda sudah siap mulai kelas hari ini guys. Ketik 9 tanda sudah ready mulai. Oke, ada Alifiandra, Alicia, Matthew, Dev sudah siap. Leon, Abrar, Adnan, Ken, Yasmin, Leon juga lagi, Lali, Grace, Abu. Oke, sudah siap semua teman-teman ya. Kita gas mulai belajarnya sore ini untuk latihan tentang materi yang kita pelajarin. Tapi sebelum itu kita bakal review dikit guys. Ini review singkat doang gitu ya. Biar teman-teman yang mungkin ada kelupaan dikit kita bisa recall sebentar. Biar nanti bahan recallnya itu bisa dijadiin teman-teman pedoman gitu buat ngerjain soal-soal yang ada di belakang-belakangnya. Kita recall aja di sini teman-teman ya. Kalau ada unsur aljabranya 2A minus 8 guys. Kira-kira unsur yang benar tim mantap atau tim apu guys? Coba. Langsung ketik aja kan tim mantap atau tim apu. Apu atau mantap nih guys? Apu, 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 apu. Oke, 4 orang memilih apu, ada 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Mantap, sudah lebih dari 10 orang menjawab yang apu. Benar teman-teman ya. Ingat, di aljabar kita punya 3 unsur yang kita bahas kemarin. Variabel, koefisien, konstanta. Variabel itu hurufnya, berarti ya sih A-nya gitu ya. Kalau ada variabel lain, ada B, C, itu berarti A, B, C semua variabel. Koefisien itu angka yang nempel di variabel. A-nya di variabel. Yang nempel siapa? Yang nempel 2. Nah, jadinya koefisiennya 2. Oke, masih benar ya tim mantap sama tim apu sama-sama benar. Konstanta. Konstanta itu angka yang berdiri sendiri nggak ada variabelnya. Angkanya 8. Tapi bukan berarti konstantanya 8. Ini salah. Karena 8 ada tanda negatif di depannya itu ngikut. Ini tandanya plus minus harus ngikut. Kecuali variabel itu nggak mungkin minus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi konstantanya benar negatif 8. Artinya tim Apu yang betul gitu. Mantap. Sudah jago semua. Nggak ada yang tertipu ya di sini ya. Kita simpulkan sih ya di teman-teman ya. Terus habis itu sekarang operasi aljabar.
Yang gampang-gampang aja. Coba hasilnya tim mantap atau tim apu? Tim mantap atau tim apu nih guys? Oke, ada yang apu, ada yang mantap, mantap, mantap. Nih apu kayaknya baru kesan tadi ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, mantap semuanya ya. Pada nggak ada yang milih apu ya. Nih, kita lihat teman-teman. Operasi aljabar, tambah kurang. Kalau tambah kurang itu ingat, kita harus ngekelompokin ke variabel yang sama. Sukunya sejenis, variabel dan pangkatnya harus sama. Kalau beda, nggak bisa dioperasiin. Nah, berarti ada 7A sama 2A. Nah, berarti berapa? 7 tambah 2, 9. 9A, oke, masih betul semuanya. Tim mantap atau tim apu? Sekarang yang angka digabung sama angka guys. Oh ada 4 dikurang 3. Ingat ya. Tanda minusnya ini ngikut ya. Jadi tinggal 4 3 doang. Jangan 4 dikurang 3. 4 kurang 3 itu 1. Berarti tim mantap yang betul gitu. Karena 7A ditambah sama 2A. 4-nya dikurang sama 3 gitu guys. Mantap, sudah bisa nih operasi aljabar ya. Ingat, harus sukunya tuh sejenis. Artinya, variabelnya sama. Tambahan kemarin, pangkatnya juga harus sama. Kalau pangkatnya misalkan X pangkat 2 sama X gitu ya. Ini nggak bisa guys, karena beda pangkatnya. Meskipun sama-sama variabelnya X gitu. Oke, lanjut. Latihan yang ini gimana buat memastikan dah yakin, dah bener nih. Tim mantap atau tim apu? Mantap atau apu guys? Apu mantap, yang apu atau yang mantap? Ada apu, ada mantap. Oke, ada apu, ada mantap. Apu mantap nggak bisa ya, nggak bisa apu mantap. Harus pilih satu. Oke, kita lihat ya, apakah apu atau mantap sekarang ya. Kita lihat teman-teman. Jadi di sini ada variabel yang P. Jadi yang P harus ikutin yang P nih. Nah, minus 4P kita tambah sama 7P. Itu hasilnya adalah minus 4 tambah 7 itu 3 guys. Jadi otomatis jawabannya yang apu gitu. Karena ini minus 4P plus 7P itu udah yang 3P gitu. Terus terlepas dari angka berikutnya tuh sama aja guys nih. Lihat. Minus 11 tambah 15. Minus 11 tambah 15 itu hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya tim apu gitu. Gimana yang tadi mungkin masih jawab mantap? Aman gak guys? Jawabannya tim apu ya. Kalau aman ketik 1. Aman 1, aman 1. Oke, Ali aman. Matthew aman. Oke, aman. Satu perempat. Let's go, saya benar. Oke, mantap Leon, Alisa, Aliviandra juga. Oke, next kita lanjut. Perkalian. Nah, ini perkalian gimana guys? Tim mantap atau tim apu? Apu, 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 apu. Oke, sudah pada ngerti ya? Ya udah, sudah siap banget ya teman-teman buat langsung latihan ya. Jawabannya tim apu. Kita lihat teman-teman. Kalau di perkalian, kita emang nggak lagi memandang soal beda variabel. Itu it's okay, terabas aja. Yang penting angka sama angka, huruf sama huruf. Angkanya minus 2 kali 7. Minus kali plus, itu minus ya. Jadi minus 14. Masih sama semua nih, beres ya. Oh, ada X, ada X, ada X. Ingat, tempel-tempel juga guys. Berarti ada X, ada X, ada Y gitu kan. X-nya ada 2, X pangkat 2, Y gitu. Jadi hasilnya minus 14 X kuadrat Y yang apuh. Mantap. Nah, ini kesimpulan teman-teman ya. Kalau perkalian pembagian, ingat, dia itu nggak lagi memandang sukunya sejenis atau enggak. Yang penting angka sama angka atau bilangan gitu ya. Variabel sama variabel gitu. Nah, terus kalau yang di sini guys coba langsung cepat aja. Tim mantap atau tim apu? Mantap apa apu nih guys? Apu, 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 apu. Oke, kita lihat ya guys ya. Ingat angka-angka variabel. 7 kali 6 itu 42, oke. Terus A-nya ada berapa? Lihat guys, ada 1 doang guys. Berarti A pangkat 1. Oke, benar semuanya ya. B-nya ada berapa nih? Oh, 1,
2. Jadi B-nya ada 2, guys. Berarti B-nya itu harus yang pangkat 2 gitu. Berarti yang Apu tanpa ngecek yang C harusnya udah bener, guys. Karena kalau mau dicek pun dia sama aja tuh, teman. C-nya 1, 2. Berarti C-nya pangkat 2. D-nya cuman 1 doang gitu. Jadi jawabannya bener yang apa? Mantap. Terakhir pembagian. Kalau yang ini gimana, guys? Kalian tim mantap atau tim apu? Mantap atau apu nih, guys? Atau apu mantap? Yang manakah? Yang manakah? Mantap, mantap, apu. Oke, ada yang mantap, ada yang apu ya, teman-teman lihat nih. Kalau pembagian, tetap sama aturannya. Angka bagi angka, huruf bagi huruf. Nah, tapi lebih gampangnya, kita susun dalam bentuknya per gitu, teman-teman ya. Nih. Set. 4 MTP. Kita bisa coret guys karena pembagian dan bentuknya itu semuanya di atasnya itu dihubungi sama tanda kali. Maka boleh dicoret ya. Kalau ada nyari tanda plus di sini atau minus gitu ya, itu nggak boleh. Harus semuanya itu tandanya tengah-tengahnya itu kali. Nah, coret deh 5 gitu. Oh, ada M di atas dan M di bawah. Coret juga. Terus habis itu ada P coret-coret gitu ya. Nah, berarti berapa tuh? 5 N. Nah, T-nya pangkat 2. Tapi dibagi sama T pangkat 1. Ingat, kalau dibagi pangkatnya dikurang apa ditambah, guys? Dikurang. Berarti T pangkat 2 dikurang berapa? Dikurang sama berapa, guys? Sama 0, 2, 3, 4, 5, 1? Dikurang 1. Mantap, betul banget ya. Ini T-nya tuh meski nggak ada angka, tapi ada pangkatnya yang 1. Jadi T pangkat 2 kurang 1. Sama dengan, kan P-nya ada habis, M-nya ada habis. Makanya itu kenapa hilang gitu ya, guys ya. Jadi 5 N P pangkat 1. Ternyata nggak ada, guys, di pilihannya. Ternyata ini nggak ada. Makanya kok tadi pada perang antara Apu dan Mantap. Ternyata ininya nggak ada, guys. Jawabannya seharusnya itu adalah 5 NT. Ini kita ganti ini sebagai 5 NT dan jawabannya yang mantap. Gitu, guys. Nah, sudah beres buat reviewnya, itu cuma buat reminder teman-teman gitu ya. Oh, kita udah belajar itu ya guys ya gitu. Nah, itu buat teman-teman pelajarin tadi ringkas. Sekarang kita bakal latihan semua soal berkaitan sama yang tadi itu, dari koefisien variabel konstanta, dari tambah kurang, kali dan juga bagi. Itu kan di sini udah sediain 25 soal yang semoga bisa beres semua kita bahas sore ini. Kita bakal urut ngerjainnya di nomor 1 sampai nomor 25. Tiap soal akan kakak kasih waktu yang beda-beda, nggak selalu sama ya guys ya. Karena tergantung tingkat kesulitan soal. Kalau gampang kakak mah langsung cepet aja gitu. Biar kita bisa bahas juga. Tapi kalau ternyata cukup lama gitu ya kok kayaknya kok banyak ya gitu, nanti kakak bakal kasih waktu teman-teman buat ngejawab lebih banyak gitu guys ceritanya ya. Oke, buat nomor 1 kita akan segera mulai. Kakak mau setting timernya dulu. Nomor 1 masih gampang banget, kakak langsung kasih waktu cepet aja, yaitu 30 detik buat nomor 1. Teman dikerjain, satu kita bahas ya guys. 30 detik dimulai dari sekarang. Let's go! Waktunya sudah habis. Sekarang kita polling ya guys, buat teman yang mungkin belum tahu polling itu gimana. Jadi kakak tuh bakal ngasih kayak polling yang akan muncul di layar teman-teman buat pilih jawaban yang mana, yang A, B, C, D, atau E. Kalau emang udah ngitung tapi masih bingung, jawab aja yang bingung kak, itu nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Tapi kalau minta langsung diisi ada tahu biar nggak terlalu lama, biar kita bisa bahas semua soalnya gitu. Oke?
Kita segera mulai pollingnya. Let's go teman-teman, nomor 1. Pilih yang A, B, C, atau D, atau E guys. Yang mana nih? Yang manakah? A, B, C, D, E. Ya, aku masih tunggu guys, biar partisipasinya makin banyak dan hampir 70% orang sudah join. Lanjut, lanjut, biar makin banyak. 10 detik lagi guys. 5, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Let's go. Kita lihat teman-teman ya. Di sini hasilnya 57% teman-teman memilih yang C. Kita ya. 57%. Oke, let's go ya. Coba kita bahas teman-teman. Untuk nomor 1, ditanyanya itu apa sih? Koefisien dari variabel X. Koefisien itu tadi apa sih guys? Dari review yang tadi, koefisien itu apa teman-teman? Definisi koefisien itu apa sih guys? Coba siapa ingat koefisien itu apa? Kalau variabel kan hurufnya. Kalau koefisien itu apanya? Angka yang mengkalikan. Mengkalikan dengan apa nih? Angka yang nempel pada variabel. Angka yang mengalihkan variabel. Angka yang mana gitu kan? Angka di huruf. Angka yang nyambung sama variabel, angka yang ada di variabelnya. Nah, mantap. Itu benar semua, teman-teman. Ingat, koefisien itu adalah angka yang menempel pada variabel nih. Angka yang menempel pada variabel. Angka tuh ada dua guys, yang nempel sama variabel sama yang berpisah dari variabel. Yang berpisah itu namanya konstanta. Yang nempel itu namanya koefisien. Nah, variabelnya apa? Oh, X. Berarti cari di sini yang variabelnya X doang, pangkat 1 berarti yang mana? Yang ini kan guys. Nah, angkanya nempel tuh siapa? Yang nempel itu adalah negatif 5. Jadi, koefisiennya adalah negatif 5. Gitu, guys. Gimana? Mungkin tadi yang berarti masih berapa ya? 43%, guys. 43% ini masih jawabnya bukan yang C. Gimana? Tadi ada bingung apa, guys? Tadi ada bingung atau salah di mana? Apakah seorang sudah aman, guys? Kalau aman, ketik abul. Aman, abul. Nggak aman, ketik 0. Lupa kalau minus, oke. Kurang fokus, salah pencet. Ini lumayan gampang, iya. Sebenarnya ini lumayan gampang, guys. Kak, atur soalnya tuh paling gampang gitu. Jadi nanti teman-teman coba lebih fokus lagi. Jangan buru-buru, kakak kasih waktunya cukup kan? Dan kakak juga kasih waktu space untuk ikut polling. Jangan salah pencet, biar valid juga hasilnya. Oke, mantap, aman ya. Ingat, negatifnya itu harus ngikut ya, nggak boleh cuman positifnya aja. Oke? Oke, teman-teman, di sini sudah mulai ada yang ngechat tidak perlu, dan teman-teman chat hal yang nggak perlu teman-teman chat di sini. Mau tuh bercanda atau apapun, itu jangan, karena sudah ada banyak yang terganggu dengan chat teman-teman di sini. Jadi mohon tidak chat itu lagi ya guys, biar nggak mengganggu, biar belajar kita kondusif. Kalau teman ingin dengan terganggu, kakak bisa keluarkan teman dari Zoom dan nggak bisa join Zoom lagi di hari ini gitu. Oke, tolong kerjasamanya ya guys. Kita lanjut ke nomor 2. Coba konstanta, dia udah spill ya. Konstanta itu apa? Coba teman-teman sekarang kerjain dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Let's go, konstanta. Waktunya sudah habis. Oke, sekarang saatnya kita polling ya guys ya. Kita polling dulu. Teman-teman bisa jawab lagi. Jawabannya yang mana guys? A, B, C, D, E. A, B, C, D atau yang E?
Ingat konstanta itu apa sih? Ya, 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 yo. Lanjutkan lagi pollingnya, Kak. Masih tunggu lagi. Kita tunggu sekitar 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Let's see ya. Di sini 68% teman-teman menjawab yang D. Oke, 68%. Stop. Nah, jadi teman ingat konstanta itu angka yang berdiri sendiri tanpa variabel. Udah jelas ya, ini negatif 4 gitu. Jadi jangan 4 doang, tapi negatif yang ikut. Berarti negatif 4. Ingat, konstanta adalah angka yang berdiri sendiri. Kalau koefisien, angka yang nempel sama variabel. Konstanta itu angka yang sendirian, nggak punya variabel gitu. Nah, pertanyaan kakak, kalau ditanyanya koefisien dari X itu berapa guys? Coba kalian, menurut kalian 7 dan 2 atau 9 guys? Coba. Menurut teman-teman kalau nanya ini, koefisien dari X kira-kira 7 dan 2 atau 9 guys? Ayo loh. Yang 7 dan 2 atau yang 9 guys? Oke, Andi 7 dan 2. Yang lain gimana nih guys? Oke, Zakir juga yang A. Kalau definisi angka yang mengalihkan variabel salah kak? Oke, 7 dan 2 Yasmin. Oke, yang lain gimana nih? 7 dan 2 juga, Leon juga. Oke, Azam juga A. Oke, lihat teman-teman ya. Yang jelas, variabel kan huruf. Koefisien itu angka yang nempel sama variabel. Sorry guys, kakak salah tulis. Kok koefisien dari X, koefisien dari Y. Tapi ada yang paham ya, yang Y ya guys ya. Nah, koefisien kan angka yang nempel sama variabel. Kalau dari bentuknya ini, emang terkesannya itu 7 dan 2, karena itu angka yang nempel sama variabel Y gitu kan. Tapi, bentuk ini kan bisa disederhanain guys. Jadinya apa? Jadinya 7Y tambah 2Y dikurang 4, yaitu 9Y kurang 4. Nah, kita menentukan koefisien variabel sama konstanta itu ketika bentuknya udah jadi yang paling sederhana. Jadi, koefisiennya siapa? 9, guys. Bukan 7 dan 2, karena ini masih bisa disederhanakan dulu, baru dicari koefisien akhirnya yang bentuknya paling sederhana gitu. Jadi, harusnya, kalau pertanyaannya itu, harusnya jawabannya yang 9, guys. Bukan 7 dan 2 gitu. Aman gak, guys? Kalau aman, ketik Jakarta. Saya tambahinnya kota ya. Kalau aman ketik Jakarta, guys. Jakarta, Jakarta, Jakarta nggak aman, langsung petik pertanyaannya. Jakarta, Jakarta. Oke, mantap ya, guys. Good job. Oke, kita lanjut ke nomor 3, teman-teman. Coba. Pasangan suku sejenis yang bener yang mana? Itu ya, coba. 30 detik. Dimulai dari sekarang. Let's go. Waktunya sudah habis. Kita sekarang bakal polling dulu, guys. Kita polling teman-teman jawabannya yang mana gitu ya. Coba teman-teman langsung aja isi pollingnya yang mana, guys? A B C D A B C D. Ayo lanjutkan lagi pollingnya. Masih kakak tunggu 10 detik lagi. 3, 2, 1. Waktunya habis. Dan hasilnya 74% teman-teman udah ngejawab yang B.
Oke, let's see. Markihas, mari kita bahas. Pasangan suku jenis. Ingat, suku jenis itu apa? Suku jenis itu untuk yang variabel dan pangkatnya sama. Variabel dan pangkatnya itu harus sama ya. Harus banget nih. Sama kayak caps lock ya. Sama. Variabel sama pangkat. Nah, yang A itu variabel sama-sama X, tapi pangkatnya beda. Yang ini pangkat 2, ini pangkat 1. Itu makanya enggak termasuk suku sejenis. Yang E pun juga masanya sama. Yang C itu masanya apa? Jelas, hurufnya ini beda, A sama B beda. Berarti variabelnya pun enggak memenuhi gitu. Yang D, satunya variabel, satunya enggak. Ya, ini apa lagi? Makin enggak juga. Jadi jawabannya benar yang B, karena variabel sama. Sama-sama apa? Sama-sama X, Y. X-nya pangkat 1, Y pangkat 1 juga. Sama semuanya gitu. Misalnya XY pangkat 2, XY pangkat 2, yang ini 3, yang ini minus 8. Ini juga boleh lah guys ya. Karena sama-sama X dan juga Y pangkat 2 gitu. Jadi yang dimaksud tuh ini sama ini yang sama gitu. Mantap, nomor 3. Kalau nomor 3 udah aman, ketik Bali. Bali tanda aman, nggak aman langsung tanya yang mana yang belum paham. Kamu nanya boleh, Meti mau nanya apa? Bali aman. Selain Bali langsung ketik pertanyaannya apa? Manakah yang mau ditanyain Matthew atau lainnya nggak ngerti? Nggak ngerti bagian mana? Oke, next Bali Palembang siap. Ditunggu Kak, ditunggu apa ini bentar. Misal variabelnya X, Y pangkat 2 sama Y pangkat 2 sama enggak? Sama. Kalau misalkan nih, Kakak punya 2X, Y pangkat 2 dan minus 6X, bukan X tadi ya, Y, X pangkat 2. Ini sama enggak Kak? Ini sejenis ya guys ya. Ini sejenis karena variabelnya meskipun kesannya kayak penyusunnya beda kan guys. Awalnya ini X awalnya Y. Tapi kan bentar. Y pangkat 2. Oh, tipe-tipe guys, tipe. Kakak yang tipe guys. Nah, ini itu benar ya guys ya, pangkat 2 dia. Iya, benar. Nah, ini boleh guys karena sama-sama yang pangkat 2 kan Y-nya. Yang pangkat 1 itu X-nya. Jadi itu boleh gitu. Meskipun susunannya ini X dulu baru ini Y dulu, itu nggak masalah. Yang penting kayak setiap ininya sama, oh sama-sama X pangkat 1. Oh, ini sama-sama Y pangkat 2 gitu. Sama-sama boleh ya guys gitu. Oke? Aman? Yang lain gimana? Tipe? Tipe apa nih guys? Kakak tipe ya? Kakak tipe sih. Oke, aman ya guys? Bentar, tadi teman-teman kalau masih ada bingung, ini kan tentang suku sejenis, koefisien variabel. Kalau masih bingung, nanti bisa sambil cek lagi yang di modul tadi di rangkuman yang bagian ini. Ini adalah koefisien variabel dan konstanta. Maksud dari suku sejenis sudah dijelasin juga di sebelah sini. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Di nomor 4, udah masuk soal cerita kecil-kecilan dulu, nggak langsung banyak. Soal cerita buat ngerubah bentuk yang sedikit lebih panjang itu jadi bentuk yang lebih sederhana. Teman juga kerjain dulu, kakak kasih waktu buat mencerna soal nomor 4 dalam waktu 1 menit, biar nggak terlalu buru-buru. Yang fokus jangan salah baca, nanti juga jangan salah pencet pollingnya. 1 menit dimulai dari sekarang, let's go! Waktunya sudah habis. 1 menit buat nomor 4. Yuk, sekarang teman-teman bisa gas isi
Kalian jawabannya yang A, B, C, D, E yang mana, guys? Satu, dua, tiga. Ayo, 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 ramaikan pollingnya. Ya, nggak tunggu 10 detik lagi, guys. Oke, waktunya sudah habis. Kita lihat, teman-teman ya. Di sini 58% teman-teman ngejawab yang D. Oke, let's see ya. Ibu membeli X kilo telur. Jadi kita nggak tahu jumlahnya berapa, tapi ibu tuh beli X kilo telur. Misalnya nih, satu kotak ini tuh untuk 1 kilo gitu ya teman-teman ya. Berarti ini untuk X kilo, ini X kilo, bukan kilo. Misalkan satu kotak ini 1 kilo guys. Bentar, misalnya satu kotak itu 1 kilo. Ini 1 kilo, ini 1 kilo, ini 1 kilo gitu kan. Nah, harga per kilonya itu adalah 25.000 guys. 25.000 gitu. Yang ditanya, kalau ibu belinya X kilo, itu berapa gitu kan. Nah, 1 kilo itu kan berarti 1 dikali 25.000 gitu kan. Nah, terus kalau 2 kilo berapa? 2 dikali sama 25.000 gitu. Kalau 3 kilo, ya berarti 3 kali 25.000. Nah, masalahnya ini kita nggak tahu jumlahnya berapa, tapi kita tahu jumlahnya adalah X kilo, guys. Nah, ini diganti X, guys. Ganti X kali 25.000. Nyusunnya, berarti angkanya di depan dulu. 25.000 X. Jawabannya yang D, gitu. Kalau jawabnya yang A, berarti malah total harganya itu total 1 kilo tambah berapa jumlah kilonya. Itu nggak mungkin. Harganya 25.000 dikurang jumlah kilonya, ini juga nggak mungkin. 25.000 dibagi berapa kilonya, ini nggak mungkin. Yang E juga nggak mungkin, masa jumlah si berapa kilonya dikurang harga 25.000-nya gitu. Jadi kayak yang apel guys, kemarin kita katakan apel nih 1 kilo X gitu misalnya. Terus ternyata harga apelnya 30.000, berarti 30.000 X gitu ya teman-teman ya. Analoginya, caranya berpikir dari yang di sini. Gitu. Coba. Mungkin yang tadi masih pada bingung, buat nomor 4 tadi pada salah di mana, guys? Tadi masih bingung, masih ragu, sudah salah di bagian apa? Yang udah aman ketik Palembang. Yang udah aman udah ketik Palembang, yang masih bingung tadi boleh langsung kasih tahu tadi salah di bagian mananya, guys? Apa yang bikin masih bingung tadi? Salah kukira dikurung. Dikurung. Dikurung apa ini? Palembang, Palembang. Kak, kalau yang A misalnya kayak gimana, Kak? Dalam konteks ini Kak nggak bisa ya misalin A tuh apa. Tapi kalau misalkan konteks, Kakak nggak bisa kasih contoh lain karena ini sesuai konteks aja. Kalau sesuai konteksnya, A-nya itu maksudnya adalah harganya 25.000, total kan ditanya total harga yang harus dibayar ibu. Nah, total harganya itu malah harga per kilonya ditambah sama jumlah berapa kilo. Misalkan belinya 10 kilo. Maka total harganya itu 25.000 tambah 10 kilo. Kan ya apa? Nggak mungkin kan? Gitu. Ini kalau konteksnya di sini adalah ini A nggak mungkin karena tadi. Gitu. Yang B juga nggak mungkin. C, E semua nggak mungkin. Oke, mantap, aman semua, mantap. Oke, next Medan, siap. Kalau bisa sambil makan, boleh. Mau sambil makan, sambil minum, sambil nyemil, boleh guys. Bebas aja ya. Oke, lanjut ke nomor 5, guys. Coba nomor 5, kakak kasih waktu 1 menit ya, guys ya. Persentasenya masih sedikit, belum terlalu sebanyak itu. Terutama buat soal awal ini sebenarnya masih dalam kategorinya mudah ya, guys. Coba teman-teman pelan-pelan lagi ngerjainnya. Diinget-inget lagi yang kita udah pelajarin kemarin-kemarin. Makanya di awal kasih review dulu buat antisipasi. Kalau ternyata masih bingung, bisa lihat tadi kita udah bahas bentar. Pas ngerjain, kalau masih bingung, lebih baik teman-teman sambil cek modulnya lagi, coretannya lagi yang udah kita bahas. Kemarin 2 pertemuan terakhir, dilihat lagi, baru dikerjain di sini. Jadi teman-teman ngerjain di situ bukan ketika teman kayak, aku belum tahu apa-apa nih, terus aku ngarang aja feeling-feeling. Enggak gitu guys. Kalau teman udah belajar, teman udah dapat ilmunya gitu ya. Ilmu yang kemarin dibaca lagi, diterapin ke soal yang ada di sini gitu ya guys ya.
Boleh sambil cek modul, coretan boleh. Yang penting teman-teman coba kayak menerapkan apa yang didapat ini didapat. Oh, aku kemarin belajar ini, diterapin sekarang gitu teman-teman ya. Coba nomor 5. Sekarang kasih waktu di 1 menit juga. Nomor 5 dimulai dari sekarang. Let's go! Waktunya sudah habis buat nomor 5. Sekarang kita polling dulu ya guys ya. Buat nomor 5 kita polling. Pollingnya akan segera meluncur. Let's go. Teman jawab dulu. Yang mana guys? A, B, C, D, E yang mana nih? Yuk, ayo, ayo. Yang manakah jawabannya? Bentuk aljabar dari kalimat 3 kali suatu bilangan P dikurangi 5. Yang mana nih? Kak tunggu 5 detik lagi. Oke, waktunya habis. Dan hasilnya 73% menjawab yang C. Gitu ya, 73% menjawab yang C, sisanya ada di D. Paling banyak di D, 22%. Let's go. Kita coba bahas. Jadi, kalimatnya adalah 3 kali suatu bilangan dikurang 5. Satu kalimat ini guys, 3 kali suatu bilangan dari P itu satu makna. Jadi 3 kali dari bilangan P gitu. Nah, terus dikurangi 5. Nah, gini. Jadi tuh penyebarannya tuh gini guys. Ini dikurang 5 tuh ada di sini. Nah, 3 kali bilangan itu si 3P gitu. Kalau tadi mungkin teman-teman ada yang ngejawabnya adalah yang bagian D, 3 kali P min 5. Ini kurang tepat. Kenapa? Kalau itu jatuhnya kalimatnya gini guys. 3 kali dari hasil pengurangan 5 dari P gitu. Jadi disebut dulu 3-nya tuh dikali sama hasil P kurang 5 gitu. Bukan 3P dikurang 5. Gitu guys bedanya C sama yang D gitu ya. Gimana nomor 5? Apakah sudah aman? Kalau aman tadi ada request minta Medan ya nggak salah ya. Coba nomor 5 kalau aman Medan, kalau nggak aman ketik 0. Medan aman, 0 nggak aman. Boleh langsung tanya juga yang mana gitu ya. Yang benar yang C. Kalau yang D, nah tadi kan dia kan udah jelasin. Ayo, Matthew tadi gimana? Dia kan udah jelasin guys. Yang D itu tuh bahasanya adalah 3 kali suat 3 dikali hasil dari P kurang 5 kayak gitu. Itu juga bisa. Atau 3 dikali hasil dari pengurangan 5 dari P. Itu juga boleh. Tapi harus kayak 3 dikali hasil berapa gitu guys. Jadi ada katanya itu. Di tulisannya kan tak ada tanda kurung. Nah, sebenarnya dari tulisannya itu tuh nggak selalu, misalnya nih, nggak ada tanda kurung berarti nggak ada tanda kurung jawabannya itu. Nggak bisa guys, kayak gituin. Bisa jadi, meskipun nggak ada tanda kurung di sini, jawabannya bisa jadi ada tanda kurung di sini. Itu bisa jadi gitu. Cuman di soal ini kalimatnya udah jelas. 3 kali suatu bilangan P, berarti 3P-nya itu dulu guys, yang dikurangin sama 5. Bukan 3 dikali P kurang 5. Gitu teman-teman. Gitu. Heh, gimana? Ada yang masih bingung nggak kenapa nggak D gitu? Apakah sudah aman guys?
Kalau aman ketik 5 sekarang. Kalau aman ketik 5 dulu. Aman, aman. Matthew sudah aman. Jadi Matthew yang bertanya sudah aman. Yang lain sudah aman. 5, 5, 5, 5 aman. Oke, good job. Ingat ya guys ya, bukan karena di sini nggak ada tanda kurung jadi nggak boleh yang D. Nggak, itu big no. Karena ada masanya juga. Di sini nggak ada tanda kurung guys, tapi bisa dimilihnya jawabannya ada tanda kurungnya. Itu bisa jadi dan bisa banget ya gitu. Oke, lanjut nomor 6. Coba nomor 6 gimana guys? Kakak kasih waktu lebih lama di 1 menit 30 detik buat nomor 6. Karena soal kita lebih panjang ya. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Let's go guys, semangat! Itu ya sudah habis. Sekarang kita bahas. Tapi kita bahas, kita poin dulu. Kita poin dulu biar semua tahu hasilnya gimana teman-teman. Apakah jawabannya yang A, B, C, D, E. Yang mana guys? Wih, ramai langsung. Let's go. Ayo, 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 ayo. Yang mana guys? Yang mana ya? Hmm. Kita tunggu 5 detik lagi guys. Waktunya habis. Kita lihat teman-teman ya. Di sini hasilnya itu berapa nih? 40% menjawab yang A. Terus yang lumayan banyak berikutnya di sini 29% ada di D. Oke, kita lihat teman-teman ya. Andi membeli 5 buku. Satu harga bukunya itu B. 2 pensil harganya P gitu ya. Nah, ia membayar uang 100.000. Terus dapat kembali 15.000. Oke, coba logikanya guys, logika dulu nih. Intinya kan Andi beli 5 buku dan 2 pensil. Membayarnya pakai uang 100.000. Terus dapat kembalian 15.000. Berarti total belanjaan Andi tuh berapa guys? Total belanjaan Andi tuh emang bayarnya berapa guys gitu. Belanjaan Andi berapa, bayarnya berapa ribu. Bukan pakai variabel ya, kayak berapa ribunya gitu. Kayak Matthew 85.000, yang lain 80 juga, Azam juga, Akila juga, Yasmin juga, mantap betul ya teman ya. Total belanjaan si Andi ini ada 85.000. Dari mana? Uangnya kan 100.000, terus dikasih kembalian 15.000, jadi totalnya 85.000. Nah, terus kita tinggal berpikir lagi total belanjaan Andi gitu kan. Nah, emang Andi belanja apa di sini? Ternyata Andi itu kan belanjanya ada 5 buku dan juga 2 pensil. Satu buku harganya B. Berarti kalau 5 buku apa? Ya 5 B. 2 pensil, satu pensilnya P. Berarti 2 P gitu. Jadi jawabannya yang 5P
plus 2P sama dengan 85.000 yang ini gitu ya. Nah, tapi yang D, gimana nih Kak? Yang D, yang D itu ternyata pun juga betul guys sebenarnya. Yang D ini juga betul karena logikanya gini. 5B tambah 2P kan total belanjaan Andi. Ditambah sama sisa belanjaannya, totalnya 100.000. Ini juga betul. Jadi sebenarnya yang A sama yang D itu betul. Tapi bentuk paling sederhananya itu yang A. Toh, tapi ini nggak sengaja munculin dua-duanya. Biar teman berpikir kira-kira D-nya salah nggak ya? A-nya salah nggak ya? Sama-sama betul guys. Cuman yang paling sederhananya, kalau dikerjain pas di uraian gitu teman-teman, bentuknya kemungkinan besar bakal diarahin kayak gini gitu. Tapi yang A sama B kalau dibilang ganda, A sama D sama-sama boleh. Gitu guys. Gimana nomor 6 sudah aman belum? Kalau aman bisa ketik tadi siapa ada yang request apa ya guys? Tadi ada yang request apa? Jogja ya? Oke Jogja. Nomor 6 kalau aman ketik Jogja. Jogja aman, nggak aman langsung tanyain bagian mana yang mau dijelasin ulang yang belum paham. Jos Jogja, aku pikir 15 ribunya pindah ruas itu. Iya, kalau dari sini tuh sebenarnya pindah ruas ke sana, jadinya bentuk A gitu. Tapi maknanya sama. Jogja, Jogja, oke. Next Balikpapan sama Manado. Oke, siap. Ini total benernya 69%. Yes, bener. Total benernya 69% guys ini. Mantap, oke. Sabar ya antrian kotanya, sabar ya guys. NTT, Bandung, terus tadi ada Balikpapan, Manado. Manado emang belum dia? Manado emangnya belum ya guys? Kalau nggak salah Manado udah ya. Oke, NTT, Bandung, Balikpapan, Manado. Banyak ya. Oke teman, sabar ya, sabar. Kerjain dulu soal dulu ya. Baru ntar kita pakai nama kota. Oke, ini gampang. Kakak langsung polling aja. Gampang ya guys, ya, jangan salah. Coba, jangan salah nomor 7. Langsung polling yang mana jawabannya. Oke, kasih waktu dulu 15 detik lagi sambil yang masih berpikir. Oke, KKN pollingnya ya guys. Share resultnya. Di sini 63% menjawab yang C. Oke, kita lihat ya guys. Mana sih yang masih bingung-bingung? Coba kita lihat teman-teman ya. Ingat, operasinya itu penjumlahan. Aturan di penjumlahan itu apa sih, Kak? Aturan di penjumlahan itu cuma bisa ditambah kalau sukunya sejenis alias variabelnya sama. Di sini 6A sama 3A sejenis gak guys sukunya? Sukunya sejenis gak nih guys? Ayo, sejenis gak? Ayo, ayo, ayo. Sejenis. Oke, iya Kak, sejenis. Nah, berarti kalau sejenis, dia bisa dijumlahin dong. 6A tambah 3A. Angkanya tambah sama angka. 6 sama 3 itu 9. Variabelnya ikut aja, 9A. Jangan teman-teman malah mikirnya, oh 6 tambah 3, 9. A-nya ada 2, pangkat 2. Enggak ya guys, big no. Ini salah. Dan ini kesalahan umum yang sering dilakuin, tapi jangan salah lagi. Karena kata teman di sini, jadi teman tuh ngecampurin aturan penjumlahan 6 tambah 3 ditambah. Tapi variabelnya A-nya dikali sama A, makanya di A kuadrat gitu. Nggak boleh ya guys, no. 6A tambah 3A itu hasilnya 9A. Kayak ibaratnya ada 6 apel, teman-teman tambahin sama 3 apel. Kan nggak jadi 9 apel kuadrat kan guys, tapi jadinya cuma 9 apel aja gitu. Ini salah. Gitu guys. Jadi jangan sampai yang angka yang ditambah, yang hurufnya malah dikali gitu. Di harusnya yang 9A kuadrat gitu. Gimana kalau aman ketik Manado? Aman Manado guys. Yang nggak aman langsung spill bagian mana yang tadi mungkin masih ada oleng-oleng. Masih mau ulang nggak? Masih lihat soal udah di karena ini gampang guys, sejujurnya kamu langsung kasih waktu polling aja, tapi kakak tunggu juga di bagian pollingnya biar nggak buru-buru. Yang misalnya masih ada bingung guys, jangan malu-malu buat bilang ya, teman-teman bilang aja. Yang bener yang C, yes, yang bener yang C ya, yang 9A.
Kalau teman-teman ada bingung, sama buat nanya. Karena kakak pengen teman-teman tuh semuanya jadi paham. Nggak cuma satu, dua, tiga orang doang, tapi semuanya harus jadi paham. Jadi kalau masih bingung, tanya aja, nggak masalah. Kalau malu malu muncul di everyone, chat di PC aja nggak apa-apa. Karena keuntungan teman-teman, keuntungan dari keuntungan buat kakak sebenarnya, kalau polling adalah kakak bisa ngelihat persentasenya. Oh, banyak yang udah ngerti, masih banyak yang bingung, kakak bisa ngelihat. Nah, kalau jumlahnya gini ya, berarti oh masih belum paham nih beberapa orang gitu. Nah, teman-teman pas kakak kasih spare waktu buat nanya nih, tanya aja guys, tanya aja nggak masalah. Mau pertanyaan kakak agak, kak aku takut tanya karena takutnya pertanyaan aku kayak terlalu gampang gitu. Nggak apa-apa guys, tanya aja. Kakak kasihan yang membantu teman-teman. Jadi tanya aja kalau masih bingung. It's okay, malu muncul di everyone, teman bisa chat PC kakak yang di hostnya. Jadi teman-teman yang lain nggak ngerasa kayak, ih, kok dia nggak ngerti sih? Nggak guys, nggak apa. Di sini kita nggak akan judging ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ingat kalau masih bingung, jangan malu buat bertanya. Oke? Lanjut di nomor berikutnya guys, nomor 8. Coba nomor 8 Kak kasih waktu di 1 menit 30 detik ya. Dimulai dari sekarang. Let's go! Waktunya sudah habis. Yuk, let's go, let's go, let's go. Kita bahas bareng-bareng guys buat nomor 8 ya. Coba teman-teman di polling dulu buat nomor 8 jawabannya yang mana. Yuk, diisi pollingnya guys. A, B, C, D, E. Yang mana Abu dan kakak menunggu? Ya, yang mana dipilih, dipilih, silakan dipilih. A, B, C, D, E, yang mana? Ya, 5 detik lagi ya guys ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Mantap. Terima kasih teman-teman. Usaha keras ya. Kita lihat hasilnya. 66% menjawab yang A. Jangan kebagi rata di P sama C sama E-nya sama D mirip-mirip lah ya. 66% tapi ngejawabnya yang A. Oke, let's go. Kita lihat teman-teman ya. Nah, not berikutnya adalah kalau teman-teman udah paham, Kak, aku tuh nggak nanya bukan karena aku nggak paham, Kak, aku ngerti, cuma kadang salah hitung. Gitu. Nah, kalau masalahnya itu, berhati-hatilah dalam menghitung ya guys ya, dicek lagi sebelum kayak, aku meyakini jawabannya ini, itu sebelum terlalu yakin banget guys, dicek aja gitu. Karena emang kadang udah ngerti, tapi salah hitung aja. Oke, buat nomor 8, kita lihat. Karena operasinya tambah dan juga kurang, aturan tambah sama kurang itu apa? Harus yang sejenis gitu ya. Ya, jadi siapa? Ya ini yang XX sama XX, yang YY sama yang YY. YY, XX gitu ya. Jadi 4X itu ditambah sama si 3X. Sedangkan minus 2Y tambahnya sama 7Y. 4 tambah 3 berapa? 7. X yang ngikut ya. Jangan jadi X kuadrat. Salah nanti. Minus 2 tambah 7. Minus 2 tambah 7 itu hasilnya
5. Jadinya plus 5Y. Nah, jawabannya yang A, guys. Jadi ini grup yang apa nih? Grup yang hijau tuh yang Y. Kan harus segrup kan, sejenis gitu kan. Nah, grup yang X itu yang kuning. Jadi dihitungnya berdasarkan grup-grupnya itu. Tuh. Gimana nomor 8 kalau aman ketik balik papan? Aman ketik balik papan, yang gak aman langsung tanyain ke kakak bagian manakah yang masih bingung balik papan. Balik papan, flip papan. Oke, mantap. Balik papan semuanya. Oke, mantap. Aman ya guys ya. Kalau ada bingung tanyakan saja. Ya tadi masalah masih salah hitung, dihati-hati lagi hitungnya biar tidak salah lagi ya guys ya. Oke, mantap. Lanjut lagi ke nomor berikutnya di nomor 9. Pahami kalimatnya. Ini simple, tapi kalimatnya kalau dipahamin bisa salah guys. Coba ya. Kakak kasih waktu di 1 menit 30 detik kayak tadi. Dimulai dari sekarang. Let's go! Waktunya sudah habis. Ya guys, kita sekarang polling dulu ya. Kita polling-polling buat nomor 9. Jawabannya yang apa nih guys? Let's go. Jawabannya yang mana, yang mana? Silahkan dipilih. Marki kita pilih. Ya, kakak masih tunggu sekitar 5 detik lagi. Oke, waktu habis. Thank you. Share resultnya. Hasilnya agak berpencar-pencar, lumayan banyak ya. 18% ada di A, 28% ada di B, 35% ada di C, dan 20% ada di D. Sama bingung kak nggak ada yang jawab. Nah, kemungkinan besar kesalahannya adalah ada di bagian memahami kalimatnya. Kita lihat. Kurangkan 2P minus 3 dari 5P plus 8. Artinya, teman-teman itu mengurangkan 2P minus 3 dari siapa? Dari si 5P plus 8. Tapi ingat, ini ada tanda kurungnya. Nggak boleh tanpa tanda kurung. Kalau nggak pakai tanda kurung, nanti salah. Gitu. Jadi, artinya kurangkan. Kurangkan siapa? Kurangkan 2P minus 3. Berarti kan tuh yang dikurang di sini, guys. Yang belakang. Dari siapa? Dari 5P plus 8 yang di depannya. Karena tanda kurang, harus kasih tanda kurung ya. Kalau nggak, ntar bisa salah. Kalau tambah tuh nggak masalah, guys. Itu nggak ngaruh jawabannya. Tapi kalau minus, itu kan ngerubah tandanya. Itu kenapa dia harus ada tanda kurungnya. Nah, baru tinggal dieksekusi aja. Buka dulu kurungnya jadi min 2P plus 3. Kenapa plus, Kak? Minus kali minus jadi plus. Minus kali plus jadi minus gitu ya. Terus tinggal
5P-nya dikurang sama 2P plus 8-nya tambah sama 3. Ini pengelompokannya aja. Kalau mau nggak ditulis pengelompokannya nggak masalah. Next aja langsung nggak masalah ya guys ya. Ini cuma step by step biar teman-teman kalau ada yang kelupaan tahu. Oh kenapa gitu? Karena ada cara ininya. Gitu. Jadi jawabannya yang C gitu guys. Gimana? Aman nggak? Kalau aman ketik NTT. Aman NTT nggak aman langsung tanya aja tadi yang masih bingung salah atau gimana di mana. NTT aman, Ayunda Kak. Iya, Ayunda kenapa? Ada mau tanya? NTT, 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 NTT. Dari A min B jadi B min A. Iya kan, Kak? Dari A min B. Darinya tuh dari mana dulu nih? Di kalimatnya, no syah malah kebalik. Ini kemungkinan bakal kebalik di sini guys. Kayak 2P min 3 dikurang ini. Itu salah. Kan kalau kurang kan bla 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 dari gitu ya. Berarti itu si kata setelah dari, itu tuh yang di depan guys. Gitu. Bukan ya ini di belakang jangan salah. Salah nanti ya. Oke, aman-aman guys. Kenapa itu operasinya bukan 2P minus 3 dikurang? Itu di guys. Itu kalau teman-teman jawabnya 2P minus 3 dikurang 5P plus 8 itu salah. Kenapa? Karena ingat dari kata tadi ya. Makna dari kurangkan 2P minus 3 dari 5P plus 8 adalah kan kurang kan 2P minus 3. Artinya, itu yang di belakang yang dikurang tuh ini guys. Yang jadi opsi yang bla dikurang gitu. Ini di belakang. Nah, darinya siapa? Yang di depan. Misalnya, gak usah pakai angka ribet deh. Kakak bilang nih, kurangkan 3 dari 5 gitu kan. Kurangkan 3 dari siapa? Dari 5. Ini artinya tuh 5-nya dikurang sama 3 guys. Bukan 3 kurang 5. Kalau ini nanti salah gitu. Ini yang betul. Jadi kurangkan 3 dari 5 itu kan 5 kurang 3 kan. Bukan 3 kurang 5. Nah, berarti sama. Kurangkan 2P minus 3 itu yang di belakang sini guys. Nah, dari siapa? Yang di bagian depannya sini. Gitu guys ceritanya. Gimana? Sudah aman belum guys? Kenapa bukan 2P minus 3 dikurang dari 5P plus 8? Sudahkah aman? Ayunda ataupun yang lainnya? Sudahkah aman guys? Indah oke masih aman. Oke, mantap. Tinggal dibalik gitu teman-teman ya. Jadi nggak boleh yang depan duluan 2P minus 3 berarti kurang. No, kurangkan itu tandanya dia yang di belakang sana. Depannya siapa? Depannya tuh kata setelah dari ini. Oke, mantap. Lanjut ke nomor... Ini kalau skip ya guys pecahan. Kakak langsung ke perkalian aja. Di nomor 13. Coba 13 kakak kasih waktu teman-teman buat ngerjain sekilas. Dalam waktu 30 detik aja cukup dimulai dari sekarang. Let's go! Waktunya sudah habis. Yuk, langsung kita polling guys. Kita gas polling. Jawabannya yang A, B, C, D, E yang mana nih guys? Perkalian dari 3A dikali sama 4B. Ingat perkalian aturannya beda ya guys sama penjumlahan. Ya, kamu masih tunggu 10 detik lagi guys. 3, 2, 1. Waktunya habis. Sepakat 92% menjawab yang B. Oke, mantap. Keren banget guys. Benar ya guys, yang B. Ingat perkalian itu angka kali angka, huruf kali huruf. Berarti 3 kali 4 itu 12. A-nya kali B. Ya, AB dempetin aja tempel. Dijawab betul yang B. Yeay. Mantap. Kalau aman nomor 13 ketik Bandung. Aman ketik Bandung, guys. Tapi harusnya aman semua sih. Ini di bagian bener, guys. Mantap.
Bandung, 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 Bandung. Oke, mantap guys. Good job. Yay, congratulations. Yay, mantap. Lanjut teman-teman ke perkalian lagi, tapi bentuknya pangkat gitu ya. Ingat pangkat tuh bisa diubah dikali ya guys ya, karena pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Coba ini gimana guys ceritanya nomor 14. Gak kasih waktu di 1 menit, tolong kerjain dalam 1 menit nomor 14 dimulai dari sekarang. Let's go! Loh, mana timer nggak mulai? Nah, udah mulai. Waktunya sudah habis. Ya, let's go. Kita coba-coba polling dulu buat nomor 14. Jawabannya yang mana ya, guys ya? Coba diisi pollingnya. Menurut teman-teman, jawabannya yang mana, guys? A, B, C, D, E? Yang mana nih, guys? Pollingnya, gas, gas, gas. Diisi dulu, dipilih-pilih. Ya, ayo, 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 yang mana? Ya, kakak tunggu 10 detik lagi, guys. Oke, waktunya habis kakak end pollingnya dan hasilnya adalah 33% paling gede ada di C, tapi nggak signifikan bedanya, ada juga yang di 20% yang A, dan ada 22% yang B. Oke, kita lihat teman-teman ya. Pertama-tama, teman harus ingat, perpangkatan itu kan artinya perkalian yang berulang. Jadi kalau ada pangkat 3, artinya si dia ini guys, dikaliin sebaik 3 kali berulang. Jadi 3 minus 3A pangkat 2 dikali minus 3A pangkat 2 dikali sama minus 3A pangkat 2. Ya, ini dulu teman-teman tahu. Kayak misalkan nih, A pangkat 2 kan A kali A. Misalnya B pangkat 4. B kali B kali B kali B. Ini sama guys. Segininya itu ada 3 kali. Makanya perkalian ini 3 kali. Nah, kalau berbeda perkalian, kita pakai aturan perkalian pada umumnya aja. Angka kali angka, variabel kali variabel. Minus 3 kali minus 3 itu apa guys? Minus 3 kali minus 3 hasilnya berapa guys? Minus 3 kali minus 3 sama dengan 9. Mantap. 9-nya dikali lagi sama minus 3, guys. Berapa? 9 kali minus 3. Minus 27. Minus ya, guys. Ingat, 9 kali minus 3 minus 27. Karena plus kali minus. Nah, berarti ini minus 27. Nah, A-nya, guys. Kalau perkalian, pangkatnya ditambah atau dikurang, guys. Selagi huruf depannya ini sama nih, huruf di bawahnya sama. Pangkatnya ditambah atau dikurang. Ditambah, kata Me itu ditambah, kata Alicia juga ditambah. Oke, Yasmin juga ditambah. Betul banget ya guys ya. Grace juga ditambah, nice. Jadi pangkat 2-nya ditambah sama 2, ditambah sama 2. Hasilnya minus 27 A pangkat 6. Nah, jawabannya yang C. Gitu, teman-teman. Caranya begitu, guys. Jadi, teman udah tahu kan, kalau pangkat itu perkalian berulang. Nah, udah, dari perkalian teman-teman kerjain aja. Kayak teman udah tahu. Mungkin kalau sifat pangkat teman udah tahu, teman-teman nggak perlu kok jabarin gini, ada sifat cepatnya.
Bukan cepat sih, lebih ke kayak sifat yang ternyata, oh kayak gini, ini langsung kayak shortcut gitu kan. Nah, tapi kalau teman belum belajar sifat perpangkatan, kan kita udah belajar kalau pangkat itu perkalian berulang. Teman tulisin dulu perkalian berulangnya. Baru kerjain pakai cara perpangkatan, pakai cara perkalian gitu ya. Ini sampai jawabannya ketemu gitu. Mantap. Gimana nomor 14? Apakah aman teman-teman? Kalau aman bisa ketik apa ya? Oh, kalau aman ketik Surabaya sekarang. Surabaya kalau aman, guys. Aman Surabaya, yang nggak aman boleh langsung tanya. Mana yang masih belum paham? Surabaya, Surabaya, dia mau bertanya dulu. Kak Vio mau tanya, boleh. Vio mau tanya apa, Vio? Surabaya, Surabaya. Ya, mau tanya boleh guys. Mau tanya aja gas. Next, Filipina boleh, Kak? Boleh. Tapi Filipina itu jadi negara apa kota ya, guys? Jujur kakak, pengetahuan tentang kota dan negara itu agak suka kayak enggak ngeh aja mana negara mana kota. Nah, Filipina negara kan. Nah, tapi bolehlah negara deh sebabnya. Tema kita negara sama kota ya, Rin ya. Tadi Vio mau tanya apa, Vio? Atau yang lain mau bertanya juga boleh ya, guys ya. Kak, minus 3 A kuadrat dikali minus juga apa jadi positif? Oke. Minus 3A kuadrat kali negatif apa enggak jadi positif? Jadi positif. Nih. Tapi yang gini tadi. Kita coba step by step ulangi lagi ya. Minus 3A, misalnya kita hitungnya ini dulu deh. Minus 3A kuadrat dikali minus 3A kuadrat gitu ya. Minus 3 dikali minus 3 itu kan 9. Betul, jadi positif guys. A-nya pangkat 2 tambah pangkat 2. Ini artinya 9A pangkat 4 gitu kan. Nah, tapi teman-teman ingat di sini tuh masih dikali lagi loh sama siapa? Loh, bentar guys. Hap. Masih dikali lagi sama yang negatif 3A kuadrat. Nah, 9 dikali minus 3 itu kan plus kali minus minus, jadi minus 27. A pangkat 4 ditambah lagi sama 2, jadinya minus 27. A pangkat 6, gitu Vio. Vio sudah aman, sudah paham belum Vio? Yang lain mungkin tadi juga terbesit pertanyaan sama, apakah sudah aman guys? Oh, oke, mantap. Aman-aman. Nah, next nanti Filipina ya setelah ini ya. Kalau aman lanjut. Oke, aman. Oke, guys. Kalau kurung kali, kalau operasi tambah. Kalau kurung dikali, kalau operasi ditambah. Maksudnya gimana nih? Tadi kamu jawab B kah? Oke, coba ya guys, kita lanjut dulu ya teman-teman. Kita lanjut masih kali sama bagi guys. Coba sekarang kali ini kita skip aja, kita bagi dulu, coba bagi. Yang bagi guys, yang bagi coba ini gimana. Kekasih waktu 30 detik ya buat nomor 16. Bisa dimulai sekarang. Let's go! Waktunya sudah habis. Nomor 16 kita bahas guys. Bentar, timer kakak belum mati. Timer kakak masih berjalan terus ya. Oke, sudah mati timernya. Sekarang kita polling dulu guys. Coba kita polling buat nomor 16. Jawabannya yang apa guys? Oke, kita tunggu 5 detik lagi. Waktunya sudah habis. Share resultnya. Di sini hasilnya adalah 75% menjawab yang B. Oke, let's see ya teman-teman. Jadi di sini pembagian. Pembagian antara 12x pangkat 3 dibagi sama 3x. Kalau dibagi sama atau menurut kalian ya?
angka-angka variabel-variabel. 12-nya itu bisa dibagi sama 3. 12 bagi 3 itu adalah 4. Nah, angkanya 4. X-nya pangkat 3. Karena sama-sama X gitu ya. Karena dibagi, dikurang sama pangkat 1. Jadinya 4X pangkat 2. Nice. Mantap. Nomor 16. Apakah aman? Kalau aman ketik Filipin. Filipina, bebas aja. Apakah sudah aman, guys? Ketik Filipina. Oke, Philippines. Aman semuanya. Ada yang mau tanya dulu, guys? Nextnya Rusia. Spanyol dulu ya, dia ada yang request Spanyol. Spanyol, Rusia. Oke, mantap. Lanjut ya, teman-teman. Setelah bagian ini sudah bisa, sekarang kita pembagian yang ini. Bolehlah coba 17, guys. 17 pembagian pecahan. Kakak kasih waktu di 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Let's go! Waktunya sudah habis. Oke, teman-teman ya, kita polling dulu buat lihat hasilnya. Sekarang kita mulai pollingnya. Let's go. Teman-teman jawab yang mana, guys? A, B, C, D, A, B, C, D. Yang mana nih? E-nya juga ada ya? A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Yang mana, yang mana? Kakak masih tunggu 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Let's see. Di sini hasilnya 57% menjawab yang B. Oke, kita lihat teman-teman ya. Jadi, kalau ada bentuk pembagian tapi sama pecahan, kita punya aturan TUB. Tetap di depannya itu tetap aja guys. Bentuknya tetap-tetap aja gitu ya. Terus ubah dari bagi, ubah jadi kali. Balik jadi 5B per 6 jadi 6 per 5B. Ini udah aturan bakunya emang gini ya guys ya. Kalau ada pembagian pecahan, teman-teman tinggal dikali, tapi yang belakangnya ini dibalik ya, atas bawah ditukar gitu. Nah, kalau gini, berarti kan perkalian. Perkalian pecahan kan basicnya atas ke atas, bawah kali bawah. Berarti 10AB pangkat 2 kali 6 per 3 dikali 5B. Nah, karena perkalian kali dan bagi semuanya gitu ya. Kita bisa main coret, guys. Lihat aja. 6 sama 3 dicat jadi 2. 10 sama 5 ini coret jadi 2 juga. Nah, sisanya berarti di atas 2A B pangkat 2. Oh, angkanya ada 2. Berarti 2 kali 2 ya, guys ya. 2 kali 2 itu 4. Nah, per masih nyisa B. Berarti 4 AB pangkat 2 kurang 1 ya, karena dibagi sama B, pangkatnya berkurang 1. Jadinya 4
A, B. Yang betul jawabannya yang B. Gimana nomor 17? Udah aman belum guys? Kalau aman ketik Spanyol. Spanyol tanda aman guys. Spanyol, Spain, apakah kalian aman semuanya guys? Spanyol, Kak, jam berapa? Selesai jam 18.00. 5 menit lagi. Oke, mantap ya. Sudah aman semuanya. Sekarang kita lanjut last question buat hari ini. Coba teman-teman kerjain di soal nomor 19. Coba nomor 19, teman-teman boleh kerjain dulu. Dipilih-pilih jawabannya yang mana ya. Kakak kasih waktu di 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Let's go! Iya, karena tertutup. Hai guys, siapa kenal kakak ini guys? Kita menyebutkan nama kota dan negara. Kalian tahu negara Suriname nggak, guys? Kak Kevin, halo Muhammad Ali. Kalian tahu negara Suriname nggak? Ayo, siapa tahu negara Suriname? Kak Kevin kah? Oh iya, betul. Guys, ini Kak Filipus. Dari kemarin datang terus. Hah? Kapan? Dari kemarin terus. Apa itu gak pernah dengar? Jumat kali. Gak tahu, Kak. Oh, kalian harus searching, guys. Negara Suriname itu terkenal, guys. Wah, sudah selesai, guys. Yuk bahas yuk. Ya, Kak Kevin bahas, guys. Kak Kevin yang akan bahas buat soal nomor 19. Tiba-tiba ditodong, guys. Kan mau nggak diizin Kak Kevin, guys? Nggak mau ya, guys ya. Mau nggak, guys? Last question dibahas sama Kak Kevin, mau? Nggak mau. Mau semuanya Kak Kevin. Kak Kevin mau tuh, silahkan Kak Kevin. Ini langsung aja coret-coret, guys ya. Coretnya sabar, Kak. Pelan-pelan, Kak. Oh, mereka nggak bisa langsung nggak? Bisa, cuman kan betternya lebih step by step. Maaf ya guys, jangan kursi. Ini gampang nih guys, ini Gimana gampang. nih, Kak? Gampang. Yang angka dengan angka dulu. Apa itu dia kirim apa? Nah, guys, kalau aku coret kayak gini boleh nggak guys? Seret. Bagusan dikit Kak, coretannya Kak. Singkat padat jelas. Ini nggak bisa dihapus apa? Oh bisa. Nah, singkat padat dan jelas pasti Kak Kevin ya. Iya dong. Iya. Langsung ya. Jadi guys, kalau angka tuh bisa dicoret dengan angka ya. Huruf dicoret sama huruf ya. Medok banget Kak. Oh iya dong, harus medok guys ya. Hafalnya juga Jawa guys. Ini sengaja dimedok-medokin sih. Cuman Kak Kevin lagi pengen medok banget. I'm Batak, mau kerja di Jepang. Oke, Batak. Marganya apa? Jawa. Nah guys, jadi kalau seandainya ada kayak gini ya, itu bisa, aduh kok aku nggak bisa nulis pakai ini sekarang ya. Kevin. Jadi kita bisa melakukan operasi angka dengan angka, huruf dengan huruf. Nah, karena di sini kalau operasinya kali gitu ya. Ini kali sama angka sama angka, huruf sama huruf gitu. Nah, untuk angkanya guys, aku nggak mau udah Kak coret aja langsung. Kata tadi suruh step by step. Nah, ini guys ya. Yang atas itu aku bisa tulis kayak gini, 12 dikali sama 6. Aku nggak mau ngaliin, males. Nah. Terus habis itu A pangkat 3 kan dikali sama A. Berarti pangkatnya ditambah ya. Pangkatnya ditambah. Berarti 3 tambah 1 kan ini 1 ya. Berarti 4 toh. Toh. Berarti A pangkat 4, B-nya pangkat berapa, guys? Kalau kayak gini. Ini 2, ini 2. Tutorial aljabar tahan 2020.
B-nya pangkat berapa nih? B-nya pangkat berapa? B-nya. B-nya berapa guys? B-nya pangkat 4, nah. C-nya. C-nya. C-nya ada temennya nggak tuh yang di atas? Yang di atas coba nih, C ini. Oh, nggak ada. Oke, berarti ya udah ya, C aja ya, C aja. Bawahnya 3A kuadrat BC. Nah, gitu. Seret-seret jadi sabar. Ya, Sabar. set ya. Ini mau seret-seret nih, mau seret-seret di Yang seret-seret. Nah, ini bisa diseret sama ini kan. Jadinya 2 toh. Toh. Iya toh guys. Toh. Nah, aku lihat yang ini guys. C-nya bisa langsung coret toh. Oh. Si paham bos. Oke, siap. Nah, ini sekarang yang A guys. Yang A yang atas A pangkat 4, yang bawah 2. Berarti nek dicoret nggak tuh? Kalau dibagi pangkatnya di apa Kalau guys? dibagi pangkatnya diapain? Yes, dikurang. Jadinya kata Akila makanya pangkat 2 Kak. Yes, bener ya. Jadi di sini ada pangkat 2, di atas pangkat 4. Jadi ini tinggal pangkat 2. Nah, B-nya. B-nya pangkat berapa, guys? B-nya pangkat berapa guys? B-nya pangkat berapa, guys? Ayo pangkat berapa ayo? B-nya pangkat 3, mantap. Ya sudah kan, dia di bawah udah kecoret semua kan ya. Ya udah, berarti hasilnya 12 kali 2, 24. B-nya pangkat 2. B-nya pangkat 3. C-nya pangkat 0 ya, atau enggak ada ya. Saya udah kalian seret tadi ya. Ya, berarti jawabannya yang apa ini, guys? Loh, kok enggak ada? Oh, ada. Yang C. Yeay, terima kasih Kak Kevin. Seru nih jadi Kak Kevin. Kalau mau request bilang ngajarnya Kak Kevin aja tuh ya udah guys. Kalau kalian pengen diajar aku, jangan lupa kalian ikut TKA, guys. Masih kelas 7. Ya dia kan udah bilang ikut TKA guys, TKA ngajar Kak Kevin. Cover aja. Ikut kok. Ada ikut mau tadi. Lu beneran nanti kan ke TKA? Seret-seret. Kak Kevin mau ajarin bersama yuk. Nanti penghapus Nanti kalau kita berdua yang di sini nanti kita kayak nafasnya agak sesek gitu ya guys ya. Panas banget sih dan. Karena Windows dibuka guys, kan lupa buka pintu. Ya, oke, terima kasih Kak Kevin. Oke, teman-teman. Jadi buat yang nomor 9. Ini nomor apa sih guys? Nomor 19 ya. Caranya sebenarnya sama kayak tadi teman-teman ya. Kevin udah jelasin. Jadi cara Kevin sama cara Kak Farah sama. Teman ingat, di sini ada kali, ada bagi. Kalau kali itu kan pangkatnya ditambah kalau selagi hurufnya ini sama. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Nah, main coret-coretannya pun bebas ya guys. Mau coret langsung di sini ini boleh. Mau coret sama yang 6 ini juga gak masalah gitu. At the end jawabannya yang C gitu. Mantap guys, dan hari ini artinya kita sudah selesai belajarnya teman-teman ya. Nah, tapi kalau teman-teman tadi ingat, kakak tadi bilang soal kita tuh sebenarnya ada 25. Tapi kita baru nomor 19 dan ada beberapa soal nggak skip-skip kan, karena biar semuanya udah dipelajarin dulu, tambah udah, kali udah, bagi udah, kurang udah gitu. Nah, nanti sisanya teman-teman, kakak, yang tadi kakak bilang juga di grup ya teman-teman ya, kalian itu nggak harus kok langsung kayak ngerti sekarang banget semuanya, nggak harus, karena setiap orang punya kecepatan belajarnya masing-masing. Kita nggak bisa seragamin banget atau ngus, pokoknya kita harus ngerti semuanya bareng-bareng gitu, enggak. Tapi kita berusaha buat ngasih materi yang sama ke teman-teman dengan cara penyampaian yang kakak sudah setting biar lebih paham gitu ya. Kalau belum paham banget, it's okay. Teman-teman butuh waktu buat mencerna lagi, belajar lagi sendiri nggak apa-apa. Teman-teman bisa buka lagi coretan dari pertemuan yang aljabar pertama kali sampai hari ini. Teman-teman baca lagi, pelajarin lagi. Kalau ada yang bingung, nanti dicoba latihan dulu nih. Oh, ternyata gini, biar paham. Nanti teman-teman bisa kerjain semua soal yang ada di sini. Gitu ya, guys ya. Hati-hati buat yang udah belajar, jangan dilupain. Karena kalau dilupain nanti step berikutnya malah ngurang dari nol lagi. Dan itu tidak mungkin kita lakukan. Karena kita harus ngejar yang berikutnya masih banyak nih, guys. Jadi yang sebelumnya jangan dilupain karena itu basic buat step-step berikutnya. Gitu ya, teman-teman semuanya. Tetap masih semangat terus kan, guys, belajarnya. Masih pada semangat gak nih guys belajarnya sampai akhir semester nanti?
Semangat! Nasi dangkal, yay! Mantap. Harus ya guys, masih harus semangat. Jangan putus asa, jangan menyerah karena ih kok susah yang ini kak enggak ya guys. Yang ini susah bukan berarti stepnya berikutnya bakal susah semua enggak. Tenang aja, teman cuman butuh waktu buat belajar lebih banyak lagi. Kalau udah makin baik belajarnya, pasti kakak yakin teman-teman akan bisa gitu ya guys ya. Oke, untuk hari ini begitu saja teman-teman. Kita nih jumpa lagi di hari Rabu teman-teman ya. Nanti bisa cek lagi modulnya di hari Selasa kakak bakal kirim. Buat teman pelajarin dulu boleh, cek-cek dulu boleh. Dan kita akan berjumpa lagi hari Rabu. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa hari Rabu. Terima kasih. Terima kasih juga Yasmin. Terima kasih. I love matematika mungkin buyung. Oke, semangat guys. Bye-bye semuanya. Terima kasih ya. Thank you and see you lagi.